Emang lagi pintar, sayangku. Hari ini kamu ke pustaka, Pustaka Suman HS, Kota Pekanbaru. Sayangku, ayo membaca buku, biar orang tahu kamu punya ilmu. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar, tapi bukan sok pintar. Pintar-pintar gini karena rajin belajar. Emang lagi pintar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat adik-adik di rumah, berjumpa lagi bersama Kak Dadang. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat tetap berada di rumah dalam kondisi sekarang ini. Buat adik-adik masih tetap standby di rumah. Baik, pagi ini Kak Dadang akan bercerita tentang seorang putri dan seorang siswi dan bekas roti. Di kota Sangha, terletak di Yaman, ada sebuah sekolah mewah yang ada di sana. Seperti biasanya, siswa-siswa yang ada di sana diadakan penggeledahan tas siswa-siswa yang ada di sana. Begitupun kalau seandainya di Indonesia ini, sering kita waktu SMA kita sering penggeledahan tas oleh guru atau tim yang bertugas untuk menggeledah tas, supaya kita tidak siswanya tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan atau barang-barang yang bisa merusak dari siswa tersebut, seperti pisau, benda-benda tajam, narkoba, dan lain-lainnya. Begitu juga kita menghindar dari tawuran antara siswa-siswa dari siswa satu dengan siswa lain atau sekolah satu dengan sekolah lain. Kalau seandainya mereka membawa barang-barang tajam atau benda-benda yang tidak semestinya dibawa, takutnya nanti akan membahayakan orang lain. Pada suatu hari di salah satu sekolah itu diadakan penggeledahan tas oleh salah satu tim dan berserta guru-gurunya. Dari kelas 1 sampai kelas lain, mereka menggeledah bahan bawaan siswa-siswa yang ada di dalam tas. Terkadang ada menemukan HP atau benda-benda yang tidak semestinya dibawa oleh seorang siswa ke sekolah. Tinggal hanya satu kelas lagi yang belum diperiksa oleh tim dan guru-gurunya. Mulanya kelas itu tidak mengetahui bahwa hari itu akan diadakan razia atau pemeriksaan tas siswanya. Ada satu siswa kaget mendengarkan bahwa hari itu akan diadakan penggeledahan tas oleh tim dan guru-gurunya. Dia tidak menyangka pada hari itu akan diadakan razia dan membongkar tas-tas siswa. Entah apa yang ada di dalam tas siswi tersebut. Dia begitu takut sekali tasnya diperiksa. Satu persatu tas dari siswa itu diperiksa oleh tim dan guru-gurunya. Pada kelas itu hampir tidak ditemukan barang-barang yang membahayakan. Tibalah giliran pada tas seorang siswi itu. Wajahnya begitu pucat ketika melihat tim dan gurunya mendekatinya. Kemudian dia mengambil tasnya dan memeluk tasnya erat-erat. Kemudian tim dan gurunya berkata, "Nak, bolehkah kami periksa tas kamu?" "Tidak boleh, tidak ada yang boleh memeriksa tas ini." Kemudian tim mengatakan, "Kami akan memeriksanya. Di tas ini tidak ada barang yang membahayakan, Pak. Aku mohon, jangan dirazia tasku."
kata siswa itu kepada tim dan guru-gurunya. Dia begitu ketakutan melihat tim dan gurunya yang akan merahasiakan tas tersebut. Teman-temannya lain berpandangan menuju pada salah satu siswi tersebut. Dia tidak menyangka bahwa siswa yang begitu rajin, begitu pintar, dan begitu beratika, kenapa tasnya tidak mau diperiksa oleh guru dan tim pada saat itu. Kemudian tim mencoba untuk menarik tasnya, kemudian dia merontak, tidak ada yang bisa untuk mengambil tas darinya. Begitu kuatnya dia menggenggam tas itu, dipeluknya tas itu sekuat-kuatnya, sehingga tim merasa kelelahan untuk mengambil tas dari siswa tersebut. Kemudian kepala sekolah membilangkan, "Anakku, kenapa kamu tidak mengizinkan untuk menggeledah tas-tasmu? Sama seperti siswa-siswa yang ada di sini. Cuma satu kamu aja yang tidak mau tasnya digeledah," kata kepala sekolah. "Pak, aku mohon jangan geledah tasku. Aku mohon, aku bersumpah dengan nama Allah, tidak ada yang bahan berbahaya di tasku." Itu kata siswi tersebut kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah mencoba lagi untuk mengambilnya. Begitu eratnya ia peluk tas itu sehingga kepala sekolah tadi tidak bisa mengambil tas tersebut. Gadis itu memandang teman-teman yang memandang dia satu persatu. Seakan penuh dendam, seakan penuh kecewa dia. Tiba-tiba kepala sekolah mengambil keputusan bahwa tidak diperiksa tas siswi tersebut di kelasnya, tapi di ruang kepala sekolah. Kemudian siswi itu dibawa ke ruang sekolah. Namun pandangan tim dan kepala sekolah tidak luput dari siswa tersebut, takut-takut dia akan membuang dari kelas, berjalan menuju kepala sekolah, membuangkan sesuatu yang ada di tas itu. Tetapi gadis itu tidak membuka tasnya, cuma dia memeluk tasnya kuat-kuat. Kini tinggal kepala sekolah dan beberapa orang guru dan tim aja yang di ruang sekolah. Ada beberapa ketua kelas dan orangnya. Lagi-lagi tim memujuk anak itu untuk diperiksa tasnya. Begitu juga kepala sekolah memujuknya. Kemudian dia tolak lagi. Dia tidak mau ada seseorang menyentuh tas yang ada dipegangnya. Kemudian dia memandang kepala sekolah, kemudian tim dan beberapa guru dan beberapa teman-temannya. Dia begitu takut sekali, sehingga rasa takut itu dirasakan oleh kepala sekolah. Sehingga kepala sekolah mengambil keputusan bahwa yang berhak membongkar tas itu adalah kepala sekolah dan 2 orang tim yang ada di situ. Guru-guru lain dan teman-temannya disuruh keluar oleh kepala sekolah. Setelah disuruh keluar, pintunya dikunci, tinggallah siswi tersebut, kepala sekolah, dan 2 petugas tim yang penggeledahan itu. Kemudian barulah kepala sekolah itu memujuk dengan begitu lembutnya, "Anakku, sekarang tinggal saya dan tim yang ada di sini. Apapun yang ada di dalam tas kamu tadi, yang patut mengetahui hanya saya dan 2 tim ini. Saya berjanji tidak akan kemana-mana, tidak akan membocorkan apa yang ada di dalam tas kamu ini." Barulah gadis itu tersungkur lututnya ke bawah, dan air mata pun jatuh dari pipinya. Dia menangis sejadi-jadinya. Kemudian dia menyerahkan tas itu kepada kepala sekolah. Dengan buru-burunya kepala sekolah itu membuka tas itu. Apa yang ada diisi dalam tas yang dibawa oleh siswinya tersebut.
Apakah barang yang terlarang, pisaukah, atau benda-benda tajam, atau narkoba sejenisnya, sehingga dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Begitu dibuka oleh kepala sekolah, betapa terkejutnya kepala sekolah itu. Apa isi dalam tas siswi tersebut? Ternyata di dalam tas siswi tersebut hanya berisi bekas dari roti-roti yang dimakan oleh teman-temannya. Siswi tersebut setiap hari mengumpulkan bekas-bekas roti itu untuk dia makan malam nanti untuk keluarganya. Begitu miskinnya dia sehingga sehari-hari mereka kadang makan, kadang tidak. Dengan roti tersebut, dia akan bisa mengasihkan orang tua dan adiknya makan pada malam hari nanti. Sehingga waktu istirahat tadi dia mengumpulkan beberapa potong roti bekas dari temannya, dikumpulkan untuk dibawa pulang untuk makan di rumah. Kemudian siswa tersebut, "Pak, maafkan aku. Makanya aku diri tadi di depan teman-teman. Aku tidak mau ada yang melihat apa yang ada isi di dalam tasku ini. Aku ingin belajar di sini. Walaupun tak semestinya aku tidak berada di sini, tetapi aku ingin merubah nasib keluarga kami di masa akan datang. Sehingga aku mau belajar di sini. Aku mengetahui bahwa sekolah ini merupakan sekolah terbaik di sini. Sehingga aku mencoba untuk masuk di sini. Kemudian aku melihat teman-teman mereka memakan roti hanya sebagian saja yang dimakan. Sedangkan masih banyak roti-roti sisa mereka dibuangkan. Padahal kami sering saja tidak makan satu hari. Ataupun satu hari sekali makan. Ataupun kami makan hanya satu hari nasi. Dan kemudian malamnya kami makan roti-roti bekas ini. Aku mohon Pak, jangan dikeluarkan aku dari sini. Kalau seandainya teman-teman tahu bahwa di tasku ini adalah bekas roti-roti makanan mereka, begitu malunya aku tidak bisa akan lagi berada di sini. Aku tidak bisa lagi belajar di sini. Aku mohon Pak, jangan dikeluarkan aku dari sekolah ini karena kejadian ini. Kemudian kepala sekolah dan timnya jatuh tersungkur, larut menangis bersama anak tersebut. Beginilah, kita kadang tidak tahu bahwa di luar kita masih banyak orang yang miskin atau kekurangan. Kita tidak tahu bagaimana mereka. Seperti hari ini kita puasa menahankan lapar. Begitu juga mereka. Bukan di bulan suci Ramadan aja mereka menahan lapar, tapi di hari-hari lain juga mereka selalu lapar. Apalagi sekarang wabah corona ini melanda negeri kita. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Kadang kita bisa makan, masih bisa memakan makanan enak. Tapi bagi mereka makan satu hari sekali atau 2 kali sekali itu saja karena mereka tidak bisa mencukupinya. Demikianlah cerita ini, kisah seorang putri, seorang siswi, dan roti bekasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi. Baca, baca, baca.